Bapak pernah panen itu sampai berapa Pak? Per batang tanamannya itu bisa menghasilkan berapa kilo gitu? Paling tinggi yang kita dapat tanaman 3.000, alhamdulillah kita dapat kemarin itu 24 ton. Kita dihargai di 3.000-an ke atas. 3.000 ya. Tapi ngirimnya nggak di pasar Pekanbaru lagi, nggak di luar pasar Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channel Jejak Sahabat Tani. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kami hadir dengan petani yang sudah pengalaman di dunia hortikultura, khususnya saat ini beliau sedang menanam timun. Dan kita di lokasi dengan suhunya panah merah ya. Beliau adalah Pak Jainal. Ya. Kita akan coba menggali tentang budidaya timun yang akan dipandu langsung oleh Pak Jainal dari Panah Merah. Baik, sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu ya. Pak siapa Pak namanya Pak? Geleng Royadi. Pak Geleng Royadi. Nah, Pak Geleng Royadi ini kalau lokasinya di mana Pak? Di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Pengalaman nanam ini udah berapa lama Pak? Kurang lebih kalau hortikulturanya 11 tahun lah. Oh iya. Lebih lah, 2010 aja lah kita hitung. Dari 2010 ya. Ya. Harusnya sih 2010 udah 12 tahun. Ya. 12 tahun. Luar biasa. 12 tahun tuh tanamannya apa aja dulu Pak? Kita awalnya dari timun dulu. Timun ya. Kita pernah itu balik dari timun. Merek timun dulu Mercy. Mercy dulu waktu itu. Dari Mercy kan, sebelum baru Jatavi sekarang. Ya, sebelum Jatavi Mercy. Habis itu kita terong Mustang F1. Oh ya, oke. Terong Mustang. Ya, baru kita apalagi ke cabai pelita F1. Cabai pelita F1. Tapi timun, kacang itu nggak kita tinggalkan. Iya. Kalau kacang pakai kacang apa Pak? Kalau merek-mereknya lupa. Cuma kalau yang sekarang ini kan kanton tapi yang paling apa sekarang ini ya. Iya. Nah, kira-kira kalau Pak Geleng sendiri kenapa sih kok pakainya produk Panah Merah gitu Pak? Lebih unggul aja. Lebih unggul. Lebih unggul, satu lagi sistem perawatannya mudah dan singkat, itu aja. Oke. Masa panennya lebih cepat. Iya. Nah, sekarang kan kita lihat lagi Pak Geleng kan lagi tanam apa nih Pak? Timun ya Pak? Timun apa nih Pak? Jatavi. Timun Jatavi. Nah, kira-kira menurut Pak Geleng Jatavi itu keunggulannya apa Pak? Sehingga Pak Geleng tuh tertarik nanam timun ini Pak? Yang jelas tonasenya yang paling pertama sekali kan, cara tumbuhnya bisa bisa untuk membangkitkan semangat lah. Gitu ya. Istilahnya ketahanan terhadap penyakitnya juga mungkin jauh lebih bagus ya Pak ya. Kuat lebih tahan ya. Lebih tahan. Ya, karena sudah istilahnya secara genetiknya sudah agak tahan virus ya. Iya. Kalau dari corak warna Pak, istilahnya pengaruh nggak? Istilahnya gelap atau terangnya timun ini di pasaran gitu? Memang di pasaran ini yang dicari Pak, ini timun Jatavi ini. Timun warna ini semua. Kira-kira kalau di Jatavi Bapak pernah panen itu sampai berapa Pak? Per batang tanamannya itu bisa menghasilkan berapa kilo gitu? Paling tinggi yang kita dapat, tapi lubang mati yang kerdil kita hitung semua ya, tanaman 3.000, alhamdulillah kita dapat kemarin itu 24 ton. Sekitar 3.000 batang, nggak kurang nggak lebih kalau 24. Lubang tanamnya ya. Ya, dihitung semua ya. Hitung semua. Jadi yang mati yang kerdil. Secara lubang tanam dihitung semua. Ya. Jadi 3.000 lubang tanam. 3.000 lubang tanam. Soalnya dia pakai modal juga semua di situ kan. 3.000 lubang tanam. Alhamdulillah itu dapat kami. Tonasenya yang bulatnya 24, masih ada anak-anaknya sekitar 400 kiloan. Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak terkait tentang suksesnya Jatavi di Pak Geleng, kira-kira boleh nggak kita sharing juga ke kawan-kawan di online? Kira-kira apa sih kunci sukses di penanaman Jatavi di Pak Geleng? Secara garis besarnya mungkin apa penggunaan pupuk dasarnya yang berapa? Atau misalnya ada penggunaan tambahan dari pupuk organiknya berupa apa? Mungkin bisa dijelasin Pak. Kalau dasarannya kita buka aja dasaran timun ini kan. Pupuk kandang yang jelas. Pupuk kandang kotoran ayam. Udah. Itu pupuk kimianya, kalau dibilang kimia pun itu NPK. Baru dolomit. Baru sebelum itu istilahnya kita tabur NPK-nya,
itu kita semprot dulu pakai M21 lapangannya. Nah, iya M21. Iya, M21. Nah, fungsinya M21 tuh kira-kira apa, Pak? M21 itu kan penghancur, yang paling utama itu penghancur racun-racun yang ada di dalam tanah. Nah, pembenah tanah juga, Pak ya. Iya, Belum jadi pengolahan lahan pakai Biotogro atau pakai yang lain atau kalau Biotogro itu kan untuk di atas, Pak, mengantisipasi jamurnya. Oh, lebih ke disemprot, Pak. Saya juga lihat di pola tanam Pak Geleng ini termasuk yang bagus, Pak. Dalam artian satu bedeng ini Bapak bikin aplikasi satu baris. Satu ya, Pak? baris. Dengan jarak tanam kurang lebih berapa nih, Pak? 60 cm, Pak. 60 cm. Iya. Kemudian jarak antar bedengnya 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Dan satu lubang tanam diusahakan Satu biji, satu batang, biji, ya. biji, ya. Nah, sehingga kan kalau kita lihat sinar matahari itu bisa full, bisa masuk sampai ke dalam ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah lah. Kemudian secara ininya juga pertumbuhannya jauh lebih sehat dia, Pak. Iya. Daripada yang kita bikin satu bedeng itu 2 baris, satu lubang tanam dibikin lebih dari 1. Nah, jadi potensi penyakitnya jauh lebih besar ketimbang yang dibikin sama Pak Geleng ini. Yang jelas cara merawatnya itu, Pak, kita lebih simpel dan gampang. Iya. Kemudian dari cara perawatan nyemprotnya, Pak ya. Iya. Panen, kemudian seleksi segala macamnya juga lebih mudah ya. Iya. Iya, ya. Tapi tadi Pak yang Biotogro tadi, Pak, itu udah di umuran berapa biasa di aplikasi, Pak? Kalau bisa dia di umur 15 hari ke atas lah. 15 hari. Iya. Sementara kalau pakai yang di pengolahan lahan, Pak, M21, ya? M21. Jadi kalau untuk penyemprotan M21 itu kami pakai itu 250 ml per tangki. 250 ml per tangki. Iya, M21. Iya. 16 liter air. Secara kualitas gimana, Pak? Biotogro maupun M21, Pak? M21 hampir 2 tahun ini kita pakai. Beradaptasinya ke pupuk itu dia lebih cepat. Jadi kalau Biotogro itu kurang lebih itu udah hampir 6 tahun. Nah, ngomong-ngomong, Pak, kalau harga sekarang berapa, Pak, timun di pasaran? Kalau pasaran, Pak, 2,5. Cuma di pasar itu kan istilahnya gimana lah. Kita punya yang namanya bos lah namanya kan, pembeli di situ tadi. Kita dihargai di 3.000-an ke atas. 3.000 ya. Tapi ngirimnya nggak di pasar Pekanbaru lagi, enggak, di luar pasar Pekanbaru. Tanjung Balai masuk, ujung Tanjung masuk, Batam pun masuk. Sampai ke Batam juga, Pak? Alhamdulillah sampai. Jadi akan terus nanam timun Zatavi atau bagaimana nih, Pak, ke depannya, Pak? Selagi istilahnya ini yang paling bagus dari panah merah, ini yang kita tanam dulu, Pak. Tapi nanti kan tergantung permintaan pasar. Iya, iya. Ada tanaman ini bagus, bukan menyalahkan produk orang lain, enggak. Tanaman ini bagus tapi tidak diminati di pasar. Betul. Jadi yang ini ya, sekarang diminati di pasar. Betul. Nah, kalau di Zatavi ini termasuk yang diminati pasar ya? Diminati pasar. Ya, karena tadi bentuknya, Pak ya. Dari warnanya ya. Iya. Terlalu gelap sekali, nggak terlalu terang sekali. Jadi kalau ketahanannya itu kan tinggal tergantung petaninya tadi. Nah, kalau ngomongin ketahanan, Pak, setelah panen, kalau di pasaran bisa berapa lama ini? Kalau pengakuan pelanggan kita di pasar, pengakuannya ya, dia 4 hari nggak akan kecewa dia. Masih 4 hari masih aman berarti. Ya, tapi manen pakai gunting, Pak. Tampuknya ini harus ada. Disarankan untuk pakai gunting ya. Iya. Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa nggak pakai tangan aja? Kalau pakai tangan aja ini nanti kan luka ini, Pak, ini. Ini aja lah kita congkel yang apanya ini kan luka ini. Ya. Nah, kalau luka gitu. Nah, ini kan luka dia ini nanti nih. Gini terkelupas dia nih. Ini ya rusak. Rusak dia, cepat ini menguning. Jadi di batangnya itu nanti dia terjaga. Betul, betul. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong keuntungan nanam timun, Pak, biaya per batang tanaman kira-kira kenanya berapa sih, Pak, kalau di timun? Mulai dari awal. Mulai dari awal sampai panen kita, kalau boleh hitung-hitungan ininya. Hitung-hitungan dagang apanya lah kan, dagangnya dulu kan. Usahanya. Ya. Pak. Mulai dari awal sekali, dari mulsa kayu talinya kan, 4.700, Pak, sekarang ini harga pupuk sekarang. Oh, di harga pupuk sekarang ya. Ya, itu udah masuk biaya karyawan yang mengerjakan semua, itulah dia. 4.500 per batang tanaman. Ya. Bapak bisa rata-rata satu batang Zatavi tadi 5 kilo. 5 kilo. Di harga 2.000. Harga aja 2.000, Pak, 2.000. 2.000 ya, aja ya. Iya. Itu kan udah 10.000 per batang tanaman ya. Berarti kalau dikurangi dengan 4.500 kurang lebih di 5.000. 5.000 lah kita apanya hasilnya. Dengan istilahnya biaya panen segala macam kita kurangin, Pak ya. Itu masuk semua itu, Pak, itu. Sampai ke akhir panen itu 4.500 itu. 4.500 itu biayanya dari awal sampai akhir panen. Sampai akhir panen 4.500. Bisa dihitung aja nih kawan-kawan online, kalau misalnya di
berapa Pak? Sempat dapat 24 ton ya 24 waktu ton. di awal itu, Iya. 24 ton ya, dikalikan aja ya, Dikali 2.000. dikali 2.000 tuh harga yang paling bisa dibilang paling rendah lah ya Pak ya. Memang itulah apa kita pun sama bos kita itu Iya. tadi kan, kalau bisa jangan pecah 2.000 bersih di ladang. Oke. Di situ tadi lah. Jadi Kalau kira-kira- bisa. Iya betul Pak. Nah kira-kira mudah-mudahan dengan wawancara singkat kita ini bisa ya menginspirasi petani yang lain Pak. Ya terutama mudah-mudahan lah Pak. Lebih banyak kawan-kawan- petani kan lebih senang kita. Betul Pak. Kawan-kawan petani kita yang masih muda-muda Pak, Iya. yang istilahnya mau merintis di pertanian bisa lebih semangat gitu Pak. Tapi kalau pasar nggak ada masalah ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Ada tuh bos kita juga di Yakap sana, Marga Sembiring. Itulah yang itu udah 8 tahun kita pegang itu. Oh ya, berarti itu juga namanya channelingnya juga harus Iya, diperhatikan, jadi soalnya kan kita rintis dulu di pasar Pak dulu, kita cari yang paling intinya murah, mahal, cantik, jelek harus dibeli, harus ditampung. Sikit banyak harus ditampung. Jangan cuma waktu mahalnya aja. Pedagang sekarang kan banyak juga itu, cuma mahalnya muncul, pas murah kabur. Betul. Jadi alangkah sangat-sangat menguntungkan jadi petani, maka dari itu jangan menganggap sebelah mata Pak ya. Seharusnya iya Pak, tapi yang kalau selama ini kan bukan mandang sebelah mata, tutup mata nih Tutup petani mata malah itu, ya. tutup mata. Kalau ini Pak, motivasi buat anak-anak muda kita Pak, terutama yang mau merintis nih Pak, baru-baru mau coba terjun di dunia pertanian, kira-kira apa harapan atau nasihat dari Pak Geleng yang udah hampir 12 tahun main di Ya, hortikultura? yang jelasnya janganlah anak-anak muda sekarang jangan takut jadi petani satu. Ya, satu itu. Belajarlah menghitamkan diri. Oh ya, belajar mengembangkan diri. Iya, itu tadi kalau udah hitam kulit kita itu kan mudah-mudahan nanti dompet kita itu pun bisa tebal. Ya, ya, amin. Amin. Ya alhamdulillah Pak bilang itu di dalam 12 tahun inilah istilahnya yang merasakan gimana rasanya tani. Ya mungkin itu dulu ya wawancara singkat kita dengan Pak Geleng. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman online dimanapun berada ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube-nya Jejak Sahabat Tani. Ya. Sekian dari kami ya, lebih dan kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.